Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kairaiki Anggraini dari kelas 97. Kali ini saya akan menceritakan kembali tentang komik Janji Pemuda. Pada suatu pagi, ada sekelompok anak-anak yang sedang bermain kelereng bersama. Salah satu anak melakukan kecurangan dan anak lainnya tidak terima karena merasa dicurangi. Lalu terjadilah perselisihan kecil di antara keduanya karena tidak ada yang mau mengalah. Datanglah satu keluarga yang melihat perselisihan mereka. Salah satu anggota keluarga itu pun melerai mereka. "Kenapa sih kalau main gundu harus bertengkar?" ujar sang om. "Habis dia curang om," kata salah satu anak. "Tapi dia ngatain saya Jawa om," ujar satunya yang tidak mau mengalah. Omnya pun berusaha menasihati mereka untuk selalu bermain dengan jujur dan tidak membawa-bawa suku. Mereka pun sepakat untuk saling memaafkan. Keluarga tersebut pun melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, mereka mengalami kemacetan. Setelah dilihat lebih jelas, ternyata ada segerombolan anak SMA yang sedang melakukan tawuran. Banyak yang terluka, bahkan ada yang kepalanya terkena batu. Lantas keluarga tersebut pun berhenti dan menolong anak itu. Mereka membawanya ke klinik 24 jam terdekat. Anak dari keluarga itu bertanya kepada kakeknya, "Kek, kenapa sih di mana-mana tawuran mulu ya?" ujarnya. Kakeknya menjawab, "Rasa persaudaraan telah lemah, persatuan telah kendur, kebanggaan dan kepentingan sendiri lebih diutamakan." Dirasa masih kurang dengan jawaban sang kakek, cucunya pun bertanya kembali. Berlanjut dengan sang kakek yang menceritakan kembali masa kelam pada penjajahan Indonesia Belanda. Kenapa mereka dapat menjajah bahkan sampai 3,5 abad lamanya? Padahal Belanda bukan negara yang kuat dan hebat pada waktu itu. Selama 3,5 abad, bangsa kita tidak boleh berkumpul dan bersatu. Tak ada tempat untuk mereka berunding memahami keadaan bangsa. Sampai-sampai bangsa kita tidak mengenali lagi negaranya sendiri dan tidak lagi memikirkan kepentingan bersama. Lanjut sang kakek bercerita. "Lalu bagaimanakah akhirnya negara kita dapat merebut kemerdekaan? Yaitu dengan cara menumbuhkan kembali kesadaran bangsa. Tentu saja itu proses yang sulit, namun lama dan mudah, bahkan berbahaya. Tonggak awal kebangkitan bangsa kita tumbuh ketika pemerintah Hindia Belanda memberlakukan politik etis atau politik balas budi bagi bangsa kita pada tanggal 17 Desember 1901. Mereka memberi kesempatan bagi bangsa kita untuk mendapatkan pendidikan, bantuan irigasi, dan transmigrasi. Untuk keperluan itu, pemerintah Hindia Belanda mendirikan gedung sekolah di Jakarta. Salah satunya adalah Gedung Stovia. Tampilnya tokoh-tokoh pemuda dalam pergerakan nasional diikuti dengan terus bermunculan organisasi-organisasi pemuda. Pada kongres yang pertama, 12 Juni 1918, Trikoro-Darmo diubah namanya menjadi Jong Java. Tujuan dari pertemuan ini adalah menggugah semangat kerjasama di antara bermacam-macam organisasi pemuda di Indonesia. Tindak lanjut dari pertemuan itu adalah Kongres Pemuda pertama pada tanggal 30 April 1926 sampai 2 Mei 1926 di Jakarta. Tidak lama setelah itu diadakanlah Kongres Pemuda kedua. Sebelum keputusan Kongres dilaksanakan, terlebih dahulu diperdengarkan lagu Indonesia Raya oleh W.R. Supratman. Keputusan rapat dibacakan, yang kemudian menjadi Ikrar Pemuda. "Akhirnya bangsa kita merdeka ya kek," ujar sang cucu. "Ya, oleh karena itu kita harus selalu diingat dan dipelihara terus raga persatuan. Jangan sampai dipecah belah." Setelah lama berbicara, anak yang tadi terluka pun telah selesai diobati. Ia pun sangat berterima kasih kepada keluarganya. Mereka lalu mengantar sang anak kembali ke rumah. Tamat. Sekian cerita dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.